Shalom, selamat malam. Selamat malam, saudara-saudara, dimanapun berada yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan semuanya dalam berkat pemeliharaan Tuhan sekalian. Puji Tuhan. Hari ini mungkin di beberapa tempat terasa panas karena suhunya belakangan hari ini 34-35 derajat. Tapi tidak mengapa, malam hari ini kita mau tetap setia, kita mau tetap bertekun mengikuti doa sehati yang menjadi program dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, GPS Purwokerto, setiap hari Rabu pukul 8 malam. Dan saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang selama ini setia rutin mengikuti doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, baik susah ataupun senang. Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang kita miliki dalam hidup ini adalah sukacita yang kita dapatkan di dalam Kristus. Setiap hari kita dituntut untuk mengambil keputusan dengan benar. Dan biarlah hari ini kita mengambil keputusan untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Dan tentu saja mungkin hari ini tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Tetapi yang jelas ketika kita memilih untuk tetap bersukacita, untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan, maka iman kita pasti akan semakin bertumbuh dalam pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam malam hari ini kita mau kembali menghadap Tuhan, kembali kita mau menyatukan hati kita mau bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dari GPIS Purwokerto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari-hari ini bahwa hari ini kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu pada saat nanti kita akan berdoa bersama-sama, jangan lupa untuk mengucap syukur buat kemurahannya yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tetap memiliki pengharapan dan tetaplah bersukacita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kita yang setia, yang kita telah dipilih, dipanggil olehnya untuk menjadi murid-murid Kristus. Hendaklah kita senantiasa bertekun, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingat satu firman Tuhan di dalam Yakobus yang mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu, apa yang akan kita doakan, kita mau sepakat,
Kita mau percaya bahwa tidak ada yang akan kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan mendengar setiap seruan doa kita pada malam hari ini. Kita akan pujian Ku Yakin saat Kau berfirman.
pasti terjadi Tuhan. Dan kami meyakini betul bahwa doa setiap orang benar. Doa daripada setiap kami yang memiliki pengharapan kepadamu adalah doa yang besar kuasanya. Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat, kami mau berdoa Tuhan, bagi setiap kami masing-masing yang mengikuti live streaming pada malam hari ini, dimanapun kami boleh berada. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami boleh tinggal Tuhan. Kau juga memberkati kota-kota kami. Engkau memberikan kesejahteraan pada setiap kota-kota kami. Dimanapun kami boleh berada, dimanapun kami boleh tinggal, biar Engkau memberkati setiap kota-kota ini Tuhan. Terlebih lagi kota Purwokerto Tuhan, kiranya juga Engkau mengaruniakan ketenteraman dan kesejahteraan. Kami berdoa juga buat negara kami Indonesia, biar Tuhan berkat-Mu mengalir. Berikan Tuhan damai sejahtera atas seluruh negeri ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati lawatan Tuhan di seluruh negeri kami Indonesia ini, di mana Tuhan boleh bekerja melalui kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami boleh berada. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat dan kami mau duduk tenang diam mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberkati melalui firman-Mu malam hari ini. Kami membuka hati kami malam hari ini Tuhan. Kami menyambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Shalom, shalom. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Pendeta Nono Robiarjo dan Pendeta Vivi dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan, Kabupaten Banyumas. Sekali lagi shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara malam hari ini dimanapun berada, saya berdoa kiranya saudara tetap sehat-sehat selalu. Shalom untuk Ibu Wiwin. Shalom untuk Ibu Gembala Juli Ginting Munte yang ada di Kota Medan. Ya, shalom Pak Victor, shalom Bu Elina. Ya, shalom untuk semuanya. Saya percaya saya tetap berdoa untuk saudara-saudaraku semua, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan sukacita, sudah diberikan penghiburan, dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Oke, saat ini baik saudara yang sedang bergabung dalam Facebook GBS Purwokerto maupun di dalam channel YouTube GBS Purwokerto, shalom. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita, sharing tentang penguasaan diri. Ya, minggu yang lalu kita berbincang-bincang tentang perlunya penguasaan diri. Penguasaan diri itu merupakan satu tanda bagi orang yang imannya dewasa. Jadi orang yang imannya kepada Tuhan semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh, itu dapat menguasai diri. Jadi apa perlunya menguasai diri dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan? Saya percaya bahwa saudara akan dimampukan untuk dapat menguasai kehidupan saudara menurut standar firman Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melanjutkan, ya, apa saja yang perlu dikuasai, ya, apa saja yang perlu dikuasai. Kalau malam hari ini kita akan berbicara tentang perlunya menguasai lidah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi lidah kita ini sepertinya kecil, tapi dapat mengemudikan seluruh kehidupan kita. Jadi apa manfaat dan apa pentingnya menguasai lidah? Ya, penguasaan diri. Malam hari ini, saat ini kita akan
membahas tentang bagaimana kita menguasai lidah, ya. Katakan menguasai lidah. Ya. Lidah adalah bagian tubuh sekalipun kecil tetapi sulit untuk dikendalikan dan dikuasai. Jadi lidah manusia, lidah kita ini sekalipun kecil tapi sangat sulit untuk dikendalikan dan dikuasai. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika seseorang bisa mengendalikan lidahnya, maka ia adalah orang yang sempurna. Jadi orang yang sempurna itu orang yang bijak, orang yang berhikmat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi seseorang yang mampu mengendalikan lidahnya disebut orang yang sempurna, kata firman Tuhan. Dan dapat juga mengendalikan tubuhnya. Ya. Yesus mengatakan masalah lidah juga menyangkut masalah hati. Ya, Yesus berkata apa tentang penguasaan tentang lidah? Ya, penguasaan tentang lidah itu ada hubungannya, kaitannya dengan hati kita. Ya. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Orang dapat mengendalikan lidahnya adalah orang-orang yang mempunyai perbendaharaan yang baik di dalam hatinya. Ya, sini katakan Yesus memberikan pengajaran bahwa apa yang diucapkan oleh mulut kita itu meluap dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu merupakan perbendaharaan kata-kata yang ada dalam hati kita. Ketika yang ada di hati kita itu ingin dikeluarkan, maka akan terucap dalam mulut kita. Maka apa yang dikatakan seseorang itu sebenarnya mencerminkan isi hatinya. Berbeda dengan orang yang suka bersandiwara, ya, saudara, itu berbeda lagi, ya. Bahkan Plato, seorang filsuf Yunani yang terkenal, mengatakan orang bijak hanya berbicara jika mereka mempunyai sesuatu yang harus dikatakan. Ini filsuf yang bernama Plato itu mengatakan orang bijak hanya berbicara jika mereka mempunyai sesuatu yang harus dikatakan. Tetapi orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Jadi orang yang bijak itu dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan waktunya diam. Tapi Plato berkata bahwa orang bodoh itu selalu ingin mengumbar kata-katanya, ya, mengumbar kebodohannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita mengendalikan apa yang akan kita katakan dengan menguasai lidah. Mari kita sama-sama belajar untuk menguasai lidah kita, menguasai mulut kita, menguasai perkataan kita. Adalah lebih baik untuk lambat berkata-kata daripada cepat berkata-kata. Dan selalu menemui masalah pada akhirnya jika kita terlalu responsif dalam berkata-kata, ya. Dengarkan dulu sampai selesai, simak baik-baik sampai paham dan mengerti. Setelah paham baru menjawab atau menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan, saudara. Jangan belum paham langsung sambar, ya kan? Ya, orang masih ngomong separuh. Nah, seringkali orang bodoh itu langsung menjawab. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yakobus pasal yang ketiga. Ya, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua berkata demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dapat mengendalikan lidahnya itu adalah dikatakan di sini orang yang sempurna, ya, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kunci untuk mengendalikan seluruh tubuh kita itu, ya, ada di lidah,
ya. Bahkan Amsal 16 ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Hati orang bijak ya menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Jadi orang bijak itu mengeluarkan kata-kata dari akal budinya sehingga dapat meyakinkan orang yang mendengarnya paham dan dapat dimengerti, berbeda dengan orang yang hanya bicaranya itu kumur-kumur, saudaraku. Ya, bicaranya itu tidak meyakinkan, bicaranya itu hanya asal ngomong, ya. Manis-manisnya lidah. Itu seringkali orang malas untuk berbicara dengan orang-orang yang golongan seperti itu, ya. Saudara pasti akan merasa nggak ada faedahnya berbicara dengan orang yang suka kumur-kumur bicaranya, orang yang suka hanya basa-basi saja, tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Kalaupun ada info-info yang sudah basi dibagikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, ya. Kalau orang bijak itu memiliki hati yang murni, yang bersih, ya, hati yang tertanam firman, benih firman Tuhan, sehingga mengeluarkan perbendaharaan dalam perkataan mulutnya, dalam lidahnya itu ya, sesuatu yang baik dan dapat meyakinkan orang bahwa apa yang ia katakan itu sesuatu hal yang benar. Sementara Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam sebuah peribahasa, dalam sebuah ilmu psikologi, ya, orang mengenal dengan memakai tanggapan tentang orang, bagaimana gaya berbicaranya. Orang itu bisa menafsirkan siapakah orang ini, ya, siapakah dia yang sedang berbicara ini. Apakah dia orang yang berilmu? Apakah dia orang yang dapat dipercaya? Apakah dia ini termasuk golongan yang memiliki temperamen, ya, sanguin, ya, gampang mengucapkan tapi juga gampang untuk melupakannya. Jadi hanya untuk mengisi sela-sela waktu pembicaraan. Setelah itu enggak ada maknanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengenali seseorang, pahamilah bagaimana ia cara berbicara, ya. Perhatikan bagaimana ia mengeluarkan statement, ya. Perhatikan bagaimana ia memberikan info, ya. Bagaimana ia memberikan satu pernyataan, ya. Apakah dia sedang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang serba tahu, atau ia sedang menunjukkan kebodohannya. Jadi untuk dapat mengetahui seseorang, ya, perhatikan apa yang keluar dari ucapan mulut bibirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oke. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penguasaan lidah, ya. Yang pertama itu menyimpan rahasia, yang kedua perkataan yang negatif, yang ketiga mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, suka mengolok-olok atau mencemooh, yang keempat itu dusta dan tipu daya, yang kelima itu jangan memuji atau merayu secara berlebihan, yang keenam itu cerita-cerita dan humor-humor jorok, ya kan. Jangan terbawa arus untuk memfitnah atau menggosipkan, itu yang ketujuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada 7 hal yang berhubungan dengan penguasaan lidah. Seseorang yang dapat menguasai dirinya, salah satu hal adalah orang yang dapat menguasai lidahnya. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari dalam hatinya. Jika kita ingin memahami seseorang, perhatikanlah apa yang menjadi statement, pernyataan-pernyataan seseorang yang sedang berhadapan dengan kita. Oleh sebab itu,
hal yang berhubungan dengan penguasaan lidah, ya. Yang pertama itu menyimpan rahasia. Kita sama sekali tidak boleh membuka rahasia orang yang dipercayakan kepada kita. Apalagi rahasia itu adalah sehubungan dengan kepercayaan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa menyimpan rahasia akan dijauhi oleh teman-temannya. Jadi yang berhubungan dengan lidah kita itu adalah orang yang dapat menyimpan rahasia. Ya, jangan bilang-bilang ya. Ketemu dengan orang lain jangan bilang-bilang ya. Nah, kecuali saudaraku dalam satu tim, ya, saudara bisa mengatasi, memecahkan masalah, dipecahkan bersama-sama. Kecuali itu sesuatu hal yang sangat privasi, yang sangat pribadi, yang sangat khusus, ya, pribadi seseorang yang hanya antara dia dan kita yang tahu, maka kita adalah diharuskan untuk menyimpan rahasia. Soal ini saudaraku, hal yang paling sulit dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat dipercayai orang-orang seseorang. Apakah kita sebagai orang yang dapat menyimpan rahasia, saudaraku? Karena ada banyak orang itu merasa dirinya dipermalukan ketika kejelekannya, kebobrokannya, ya, belangnya itu muncul di publik. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya tidak diinfokan pun orang banyak itu akan mengetahui bagaimana bahwa dia mempunyai, ya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi banyak orang, ya. Tapi di sini saya mau katakan adalah orang yang mau hidupnya dipulihkan lebih baik ia terbuka pada orang yang dapat dipercaya untuk dia dapat konsultasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Salah satu orang yang setia itu menutupi perkara aib orang lain, kecuali pada suatu saat dibutuhkan untuk dibukakan, untuk mengungkapkan kasus yang sebenarnya, maka mau nggak mau bahwa sesuatu hal yang dianggap aib itu harus dibongkar. Ya, kalau kita ingin dipulihkan, ya kita harus buka. Nah, jangan sampai ditutupin, dibawa sampai mati. Itu penyesalan seumur hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, Amsal 11 ayat 13. Ya, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi orang yang dianggap setia itu dapat menutupi perkara-perkara sahabatnya, saudaranya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jika saudara tidak mau, ya, bahwa rahasia saudara itu muncul ke permukaan, maka saudara tidak perlu, ya, berhubungan dengan orang lain. Ya, saudara, ya, tinggal seorang diri, ya, hanya berkumpul dengan pasangannya saja, ya, tidak berkumpul dengan orang lain. Kenapa? Takut rahasia saudara keluar. Oleh sebab itu saudara mau nggak mau, apapun yang terjadi, resiko itu harus dihadapi, bahwa suatu ketika orang akan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, pada akhirnya akan bisa jatuh juga. Itu kata peribahasa. Sementara peribahasa yang satunya lagi berkata, ya, sepandai-pandainya orang menutupi bangkai, maka akan tercium juga baunya. Bau busuknya maksudnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudara jangan merasa bahwa saudara itu adalah orang yang perlu dianggap orang itu sangat baik. Nah, saudara harus berani jujur bahwa saudara juga pernah melakukan hal yang salah, hal yang bodoh, hal yang disebut dengan aib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan menganggap bahwa diri saudara adalah orang yang terlalu sempurna sehingga tidak ada salah. Ketika orang lain menilai kita itu ada sesuatu yang kurang, kita marah. Jadi, saudaraku, jika kita ingin memiliki pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, kita perlu dapat menguasai diri. Kita perlu menerima diri sendiri, ya, bisa menerima ejekan orang, bisa menerima perlakuan orang, bisa menerima caci makian orang. Itu memang hal yang sulit, tapi kita berusaha bagaimana kita dapat mengendalikan diri, menguasai diri, karena penguasaan diri kita itu
akan menuntun seluruh kehidupan kita. Ya. Dalam Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudaraku, siapa sih yang suka dengan orang yang bocor mulut? Ya. Siapa sih yang suka dengan orang yang kepo? Ya kan? Setelah dikepoin kita ditinggalin, ya kan? Nah, setelah itu dikepoin lagi di tetangga sebelah, dikepoin lagi di tetangga belakang, dikepoin lagi nanti di tempat-tempat lain, di pasar, di kantor, saudaraku. Siapa yang suka bergaul dengan orang yang bocor mulut? Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau kita tidak suka dengan orang yang bocor mulut, maka seharusnya kita juga memperlakukan diri kita sebagai orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat menyimpan rahasia, orang yang setia dengan janji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu salah satu hal yang berhubungan dengan penguasaan lidah, dengan penguasaan diri kita. Yang kedua, berhubungan dengan perkataan yang negatif. Perkataan atau pengakuan yang negatif dapat mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya, perkataan yang negatif dari 10 orang mata-mata yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan mengecilkan hati semua orang Israel dan menyebabkan mereka berkeluh kesah dan mengeraskan hati terhadap janji-janji Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ada banyak orang itu lebih senang membicarakan hal yang negatif daripada membicarakan hal yang positif. Yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita mengambil sesuatu yang baik, menangkap sesuatu yang baik di tengah-tengah dalam ketidakbaikan, saudaraku. Salah satu contoh, ya. Ketika kita sedang mengalami musibah, ya, ketika kita sedang mengalami celaka, ya, kita mengambil sisi baiknya. Wow, ternyata Tuhan itu masih mampu menolong dan melindungi saya. Itu perkataan positif, saudaraku yang dikasih. Sementara perkataan negatif, kok bisa ya saya jadi begini ya? Kenapa Tuhan tidak menolongku ya? Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu salah satu contoh. Dalam Ulangan 1 ayat 28 ya. Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Orang-orang enak itu raksasa, tinggi besar seperti Goliat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali ada banyak orang yang mengaku Kristen, ketika menghadapi tantangan sedikit dia sudah menyerah, saudaraku. Ketika menghadapi hambatan sedikit dia sudah menyerah, ya. Dia sudah putus asa. Dia senang sekali berkata, saya tidak bisa. Ya kan? Ya. Ini adalah orang Kristen yang mentalnya mental anak-anak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sering merasa takut tapi keinginannya terlalu besar, saudaraku. Sementara saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seorang anak menginginkan bahwa saya ingin makan es krim, berarti harus pergi ke agak jauh. Ya, tidak bisa ke warung sebelah karena di warung sebelah tidak punya tempat pendingin. Paling tidak ke minimarket, ya, agak jauh. Maka butuh keberanian untuk melangkah, untuk berjalan ke tempat minimarket untuk dapat menikmati. Tapi orang yang pernah malah jauh, ya, pengen makan enak tapi tidak mau melangkah, tidak mau berjalan, tidak mau ada eksekusi, tidak mau menerima tantangan, ya, mau ingin makan enak tapi tidak mau bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu salah satu hal, ya. Saudara silakan baca Bilangan pasal 13 ayat 26 sampai 33, ya. Bilangan pasal 14 ayat 10, Bilangan pasal 32 ayat 39 tentang bagaimana perkataan yang negatif itu dapat menghancurkan kehidupannya, ya.
perkataan negatif itu membuat seseorang tidak bisa maju. Ya, perkataan yang negatif itu membuat dirinya mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya, tetap hidup dalam kesedihan, tetap hidup dalam masa lalu, tidak bisa move on untuk melanjutkan kehidupan, ya, hari ini dan hari esok. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, ya. Olok-olok cemooh. Mengolok-olok seseorang adalah perbuatan yang sangat menyakitkan hati. Ya, khususnya ketika seseorang mengolok-olok atau mempermainkan nama seseorang atau mengejek keluarganya atau masalah fisik tubuhnya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita memperlakukan orang lain itu tidak menyenangkan, saudaraku. Jadi bisa terjerat kasus, ya, perbuatan yang tidak menyenangkan, ya, kalau kita dituntut sebenarnya bisa, ya. Tapi saudaraku, seringkali kita tidak menyadari bahwa statement pernyataan yang kita keluarkan itu seringkali kadang menyakiti hati orang lain. Apakah kita sadar bahwa kita sedang menyakiti hati orang lain? Ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang melukai hati kita, kita tidak boleh membalasnya dengan ucapan-ucapan yang juga menyakitkan. Ya. Nah, Yesus mengajarkan, ya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Ya, sakit. Itulah bentuk penguasaan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang setia mengendalikan bibirnya untuk tidak membalas, memaki-maki, mengancam, dan menyumpahi orang yang telah menyakitinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota, Bukit Kalvari, ketika dia dipaksa untuk memikul salib, di situ Yesus diludahi. Ya, kalau tidak menguasai diri gantian, ya, meludah ganti, ya, ditampar, ya. Kalau Yesus tidak menahan diri, pasti dia akan membalasnya, saudaraku ya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan yang sempurna dalam kehidupan sebagai seorang manusia, ya, yang ada di dunia ini, saudaraku. Jadi siapa yang dapat menguasai dirinya, ia dapat menjadi penyelamat orang lain, ya. Selain dirinya selamat, dia juga dapat menuntun orang lain, ya, menuju jalan keselamatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian juga ketika kita sedang menghadapi orang yang sedang marah, ya. Siapa yang kuat mendengar, menahan diri untuk berhadapan dengan orang yang sedang marah dengan kita, ya kan? Ya. Seringkali kita berkata, siapa kamu? Siapa lo? Ya. Marah-marah sama gua. Ya kan? Seringkali kita itu kadang merasa bahwa kita itu orang yang punya posisi yang sangat tinggi, saudaraku yang ini. Sehingga kita punya hak untuk maki-maki orang, untuk mengata-ngatai orang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, bagaimana saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus dapatkah menguasai hidup kita, menguasai diri kita, dan menguasai lidah kita, ya, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, ya. Jangan sampai argumentasi-argumentasi yang kita kemukakan, ya, hanya akan menimbulkan kekerasan dan dosa di dalam hati kita. Kita hanya dapat mengalahkan seseorang yang sedang marah kalau kita menjawab dengan lemah lembut. Orang yang marah, kalau kita balas dengan kemarahan, kecuali, ya, saudara punya otoritas yang lebih tinggi, maka orang itu akan diam. Tapi kalau orang marah ketemu dengan orang marah, yang terjadi adalah keributan. Ya, yang terjadi adalah peperangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi meskipun perkataan saudara itu pelan tapi pedas, ya. Meskipun perkataan saudara itu diucapkan sambil cengar-cengir, tapi itu sangat pedas dan menyakitkan orang lain. Terkadang kita tidak pernah sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain, saudaraku ya nih. Cobalah evaluasi gaya bicaramu,
cobalah evaluasi kata-katamu, cobalah rekam ulang apa yang pernah engkau katakan kepada orang lain. Jangan-jangan aku kemarin ngomong ini dia merasa terluka. Wah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal 17 ayat 5. Jadi kalau kita melihat orang lain sedang menderita, ya jangan disyukur-syukurin. Ya, ya kalau bisa dinasihati, kalau tidak bisa dinasihati ya diamkan saja. Ya. Karena orang yang tidak bisa menerima nasihat, walaupun saudara memberikan nasihat yang sangat bijak, itu seperti saudara memberikan mutiara ke cungur babi. Ya, saudara semakin berkata-kata bijak, maka saudara akan diinjak-injak di situ. Karena dia tidak bisa menerima apa yang saudara katakan untuk kebaikan dirinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita membaca Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Wow. Kata orang bijak, kata Amsal ya 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah, ya. Pernahkah kita mengolok-olok ayah kita, bapak kita? Ya. Dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk. Apa sih yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, apakah kita semua yang dikatakan oleh orang tua kita itu ya kita nggak benar semua? Bukankah mereka juga manusia biasa yang terkadang punya salah, kata-kata tidak selalu benar? Ya kan? Maksudnya ayat ini adalah bagaimana kita bisa menghormati, menghargai orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan membenarkan hal yang salah, jangan menyalahkan hal yang benar. Jadi tempatkan pada porsinya dengan kalimat, kata-kata yang dapat diterima oleh orang tua kita, saudaraku yang dikasih. Terkadang kalau kita ingin memberitahu orang tua kita, terkadang harus muter-muter lewat jalan kiri, jalan kanan, jalan belakang, supaya apa? Tidak secara langsung memberikan ya arahan, ya. Karena siapa sih orang tua yang mau diarahkan oleh anaknya? Nggak ada, ya kan? Siapa? Ada orang tua yang mau dinasehatin oleh anak kecil? Nggak ada, ya kan? Bahkan bisa dimaki-maki. Anak baru kemarin sore kamu aja, yang aku yang melahirkan kamu aja, aku yang kasih makan mau nasehatin orang tua. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, berpikirlah bijak, bertindaklah bijak, supaya saudara bisa memperkatakan hal yang benar, ya. Jangan menyalahkan hal yang benar dan jangan membenarkan hal yang salah. Itu poin pentingnya bagaimana kita bersikap hormat dan menghargai orang tua kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sampai di poin yang ketiga, belum nyampe poin yang keempat, 5, 6, dan 7, ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya. Di situ ada gambaran bahwa ketika Elisa dihina, diejek-ejek, ya naiklah botak, hei botak. Ya. Ketika Elisa di situ tidak bisa terima, maka yang terjadi adalah kutukan, ya, kemarahan. Ya, yang terjadi adalah bisa menjadi malapetaka bagi orang yang mengeluarkan kata-kata negatif, mengolok-olok orang, ya. Berhati-hatilah dengan mulutmu, berhati-hatilah dengan lidahmu. Lidahmu bisa menyelamatkan hidupmu,
Lidahmu bisa menyelamatkan, menuntun orang lain ke jalan yang benar. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sampai di situ dulu. Saya mengulanginya bahwa penguasaan diri itu perlu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu tanda bahwa iman kita itu bertumbuh dewasa dan mulai berbuah adalah seseorang dapat menguasai diri, yang tertulis di dalam 9 yang masuk dalam buah roh, ditulis dalam urutan yang terakhir. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri yang pertama hubungannya dengan bagaimana kita menguasai lidah. Ya. Sementara dalam menguasai lidah, hal yang pertama seseorang dapat menyimpan rahasia, bukan mengumbar rahasia. Yang kedua adalah seseorang dapat berkata-kata ya yang positif. Ya, perkataan yang negatif harus dihindari. Ya. Kecuali saudara adalah seorang hakim. Ada asas praduga tak bersalah bahwa saudara harus mengajukan justifikasi dini. Ya. Yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Hindari ya ucapan yang menyakitkan orang. Mungkin saudara bermaksud baik, tapi ketika saudara salah menempatkan kata, apakah saudara berbicara terhadap atasan saudara, saudara tidak pada tempatnya, saudara berbicara kepada atasan saudara, saudara tidak bisa menghargai atasan saudara, maka yang terjadi, maka keselamatan saudara akan terancam. Ya, seperti halnya apa yang kita ucapkan, jika hal itu benar, maka akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Jika hal yang kita ucapkan itu salah, akan menuntun ke jurang maut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo, selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Mas Diki Nathan, selamat malam untuk Tante Lase yang ada di Bandung. Shalom. Oke, malam hari ini bahasan kita sampai di situ. Jika ada sesuatu hal yang menarik atau sebuah hal yang perlu dibahas, dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan kita akan berdoa untuk menutup doa sehati saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Apapun yang terjadi di setiap musim kehidupan, baik kita sehat maupun sakit, percayai bahwa Tuhan itu baik. Pada waktu saudara sedang baik-baik maupun saudara sedang tidak baik-baik, percayalah bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam hidup saudara dan saudara merasa bahwa menikmati hidup saudara dengan enak, percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam berkat nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, saat ini. Kami percaya akan kebaikan-Mu, Engkau akan menuntun hidup kami untuk selalu memikirkan hal yang benar, apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Sehingga kami dapat berkata-kata yang benar, kami dapat berkata-kata dengan hikmat, kami dapat berkata-kata untuk dapat menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Victor yang hari ini sedang ada di tempat kerja atau di rumah. Saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan ya memberkati keluarga Pak Victor dan Bu Erlina. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan, diberikan kesehatan selalu sempurna, sehingga dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Gembala, Bu Juli Ginting Munti. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan untuk orang-orang di sana. Kiranya jadi berkat bagi banyak orang, diberkati pelayanan, diberkati rumah tangga, diberkati pasangan, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan pelayanan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi. Ya, berdoa untuk Bu Yuli.
Kiranya Tuhan menolongmu, kiranya Tuhan memberkatimu, kiranya Tuhan menyelamatkan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, pekerjaanmu, dan anak-anakmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan dalam berkat nama Yohanes Yesus. Ya, berdoa untuk ya Pak Mas Diki Nathan atau Pak Stephen yang ada di Mipiran bersama keluarga. Ya, Bu Titi, anak-anak, ya, diberkati pasangan, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan rumah, toko, dan pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi dan tahu isi hati Tuhan dalam hidup keluarga Bapak Stephen yang ada di Mipiran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Pak Musi Teja yang ada di Solo, kiranya Tuhan memberkati Pak Musi yang berulang tahun. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi, ya, pelayanan diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, ya, jemaat Tuhan diberkati yang dilayani, sehingga berkat kemurahan Tuhan dinikmati dengan riang gembira. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Tante Lastri yang ada di Bandung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai keluarga Tante. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan mencukupkan kebutuhan pemeliharaan Tuhan itu cukup dan melimpah dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong yang sudah menyediakan waktu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan menolongmu, Tuhan melindungimu, memberkati hidupmu dan anak-anakmu, bahkan pekerjaan dan masa depanmu. Masih belum terlambat. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan itu tersedia untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Dalam berkat nama Yesus diberikan sehat, kuat, sukacita, ya, bergembira selalu, ya, menikmati bahagia dengan hidup bersama dengan anak-anak, dapat menikmati pekerjaan bersama dengan majikannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang hari ini sudah bergabung, saya berdoa kiranya Tuhan selalu menolong saudara, melindungi saudara, memberkati hidup saudara. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Saudara yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Saudara yang bergumul dengan keluarga Tuhan pulihkan. Ya, saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan mata pencaharian Tuhan tolong. Tuhan memberkati keuanganmu. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya Yesus itu adalah gembala yang baik, Dia akan menggembalakan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya, katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku, shalom. Wow, ada Mas Paul yang ada di Kalimantan Bontang. Saya berdoa Mas Paul, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan menolongmu, Tuhan memberkati pekerjaan pelayananmu. Salam untuk keluarga di Kalimantan. Shalom, jumpa lagi di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Siapapun saudaraku. Yeah.